Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya, Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Jumat 18 Juni, Pekan Biasa ke-11. Shalom, apa kabar saudari-saudara semuanya? Semoga kita bersama keluarga dan orang-orang yang kita cintai selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap bersemangat. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sabda Tuhan. Maka marilah kita mengawali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas pemeliharaan-Mu terhadap kami. Berilah kami kebijaksanaan, agar kami mampu menjadikan Engkau sebagai satu-satunya harta kami yang paling berharga. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Yesus Kristus menurut Matius, bab 6 ayat 19 sampai 23. Marilah kita siapkan hati kita akan membaca bersama-sama dan merenungkannya. Dalam khotbah di bukit berkatalah Yesus, "Janganlah kalian mengumpulkan harta di bumi, ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri akan membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ pula hatimu berada." Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Demikianlah Injil suci. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, apa yang ingin diwartakan dalam sabda Tuhan hari ini? Dalam Injil suci ini Yesus menasihati kita para murid-Nya untuk tidak mengumpulkan harta yang gampang dimakan ngengat dan dicuri orang, melainkan harta surgawi. Mungkin kita bertanya-tanya, harta surgawi itu yang seperti apa? Harta surgawi adalah perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan terhadap Tuhan dan sesama kita. Lalu mungkin kita bertanya lagi, berarti kita nggak berguna ya Romo untuk belajar, kita punya pekerjaan, kita berusaha. Bukan begitu. Itu semua kita membutuhkan. Selama kita hidup di dunia, kita membutuhkan belajar supaya kita pintar, sehingga nanti kita bisa bekerja, kita berusaha. Karena sebagai manusia kita tetap membutuhkan makan, minum, tempat tinggal, pakaian, untuk membayar sekolah, membayar listrik, dan lain sebagainya. Namun Yesus melarang kita mengumpulkan harta di bumi. Kata mengumpulkan atau menghimpun, kalau kita melihat kembali dalam kitab Kejadian, dikatakan oleh Tuhan sendiri menugaskan manusia untuk memelihara, mengolah, mengusahakan, dan memanfaatkan alam dan isi yang telah diciptakannya itu. Bukan untuk mengumpulkan, tapi untuk mengolah, memelihara, dan menggunakannya. Maka waktu itu Tuhan mengambil manusia dan menempatkannya untuk mengatur alam ciptaannya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, maka yang perlu kita ingat adalah bahwa semuanya itu bukan milik kita sendiri, tapi Tuhan menganugerahkan kepada kita agar kita hidup dengan layak.
Lalu yang kedua, kita tidak hidup sendirian, tapi kita bersama dengan keluarga, saudara-saudari, masyarakat. Supaya apa? Bersama-sama mengolah itu semua untuk kehidupan dan kesejahteraan bersama. Dan yang ketiga, kebutuhan kita itu terbatas. Hanya seringkali keinginan kita ini yang macam-macam. Sehingga kita sulit untuk mengendalikan keinginan kita. Sehingga kita menjadi manusia-manusia yang serakah, yang tidak peduli kepada sesama kita. Itulah yang kiranya kita diingatkan oleh Tuhan Yesus dalam sabdanya hari ini. Cukup bagi kita untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memenuhi keinginan kita. Maka kita harus ingat kalau ada sesama kita yang berkekurangan, sehingga kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya, kita harus membantu mereka. Kita harus berbagi kepada mereka. Tidak sepantasnya kita mengumpulkan semuanya itu untuk kepentingan kita sendiri. Kita harus bagikan untuk membantu saudara-saudari kita dalam memenuhi kebutuhan mereka. Dan itulah panggilan kita sebagai murid-murid Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, bahkan kalau kita kembali melihat apa yang diajarkan oleh Tuhan, kita memberi itu tidak hanya dari apa yang kita punyai, dari kelebihan kita, tidak. Bahkan memberi dari kekurangan kita. Disitulah kita dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Maka marilah saudari-saudaraku yang terkasih, kita mohon rahmat-Nya supaya kita diberi kebijaksanaan untuk kita berani berbagi satu sama lain dan kita menjadi berkat bagi sesama kita. Karena apa yang kita miliki, harta di dunia ini hanyalah sarana kita untuk memuji, mengabdi Tuhan, dan melayani sesama kita. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah diriku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Marilah kita mengakhiri renungan kita dengan mohon berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita secara khusus, mereka yang terpapar COVID-19. Seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.